Jadi proses simplify things di aplikasi itu ternyata kompleks banget, banyak pemikiran-pemikiran atau banyak riset-risetnya gitu. Jadi ya bersyukurlah sekarang teknologinya udah mudah. Discussion kembali hadir bersama saya Yeni Yusra dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Farhan. Dia adalah UI UX designer di Line Indonesia. Hai Farhan. Halo Mbak Yeni, halo Daily Social. Aduh, masih WFA ya? Line udah mulai WFA nggak sih? Udah dari awal sih, dia lumayan cepet sih WFA-nya. Jadi awal-awal masuk pandemi kita langsung buru-buru WFA nih. Tapi sekarang masih WFA? Masih. Oke. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut tentang peranannya Farhan dan apa itu kerjaannya Farhan di Line, mungkin Farhan bisa jelasin sebenarnya UI UX designer itu tanggung jawabnya apa aja sih, Farhan? Oh, tanggung jawab ya, menarik. Jadi mungkin biar enak ceritanya aku tarik dulu ke sejarah komputer dulu kali ya. Nggak jauh-jauh sih, nggak jauh-jauh karena baru juga komputer. Okay. Jadi dulu tuh komputer pertama kali yang kita tahu fungsinya itu cuma satu, buat menyelesaikan masalah-masalah matematika gitu kan. Terus cara makainya tuh cuma orang-orang tertentu doang, orang-orang terpilih doang. Terus penggunaannya juga ribet, pakai kabel, terus pindah-pindahin colok-colok sana sini gitu lah. Jadi dulu tuh yang nama UI UX tuh belum kepikiran karena yang pakai dikit, kebutuhannya juga dikit. Lama-lama, lambat laun ternyata komputer nih potensinya besar juga nih. Dan lama-lama orang butuh pakai juga buat yang kayak sekarang deh, kita mesen makan harus pakai aplikasi, mesen mesen baju dan lain-lain pakai aplikasi. Jadi kebutuhannya meningkat, akhirnya orang-orang yang pakai juga meningkat. Jadinya muncul tuh kebutuhan gimana sih cara berinteraksi dengan komputer yang baik dan benar gitu lah ibaratnya. Nah, jadi UX ini sebenarnya datang untuk mastiin gimana caranya kita pengguna bisa berinteraksi dengan komputer nih yang ngertinya cuma 1010 doang, jadi lebih manusiawi gitu lah gitu. Jadi kalau ada istilah kerennya memanusiawikan komputer lah gitu. Jadi komputer interaksinya lebih enak gitu. Karena kan istilah UI UX ini kalau di dunia startup sih udah mainstream ya, tapi di dunia mainstream itu masih belum terlalu familiar UI UX itu apa. Ternyata untuk lebih meng-cater orang lebih familiar aplikasi komputer dan lainnya gitu ya. Betul. Tapi kalau bisa dibilang kehadiran UI UX ini dan posisi Farhan sebagai UI UX designer ini muncul ketika apps sudah mulai banyak nggak sih? Atau sebelum apps menjadi buzzword gitu, menjadi tren, sebenarnya sudah ada tapi mungkin skalanya masih kecil UI UX ini? Yes, sebenarnya dari dulu udah ada, dari pertama kali. Kalau dulu istilahnya tuh user friendly, kalau Mbak Yeni inget. Aplikasinya user friendly nih, gitu-gitu. Ya kan? Nah, itu dari dulu sebenarnya udah ada. Cuman yang aware terhadap topik tersebut tuh dikit. Karena kan baru ya komputernya. Jadi yang penting bisa selesaiin masalah saya aja gitu. Nah, lama-lama ternyata makin ribet nih kebutuhannya manusia, makin ngelunjak. Jadi UX-nya jadi topik yang makin hangat. Nah, sampai sekarang jadi sesuatu yang penting banget sih kalau aku lihat di aplikasi. Kalau gue sih ngelihatnya semakin user friendly, semakin seamless buat kita, tapi di behind the scenes semakin complicated untuk desainer seperti Farhan ya? Yes, sangat. Jadi proses simplify things di aplikasi itu ternyata kompleks banget, banyak pemikiran-pemikiran atau banyak riset-risetnya gitu. Jadi ya bersyukurlah sekarang teknologinya udah mudah. Oke, sekarang kita ngomongin pengalaman kerja Farhan di Line Indonesia nih. Apa saja sih tanggung jawab Farhan di Line? Karena kan kalau kita lihat Line itu kan cukup dinamis ya, berubah dan based on feedback, based on trend atau based on dari signature style-nya Line sendiri. Apa aja sih tanggung jawab seorang UI UX designer di Line Indonesia? Oke, kalau di Line Indonesia sendiri, jadi sebenarnya kalau secara UI UX role-nya itu sebenarnya secara general harusnya sama, nggak jauh berbeda. Cuman mungkin kalau beda karena produknya Line Indonesia sendiri kan, jadi Line sendiri itu kan produk global. Gimana caranya nih produk global bisa dipakai dan relevan nih buat orang-orang yang ada di tiap-tiap negara. Nah, fungsinya UI UX itu salah satunya itu, kita bertanggung jawab buat bikin experience-nya ini ketika user make ngerasa tetap Indonesia banget nih, atau ada Indonesianya nih si aplikasi gitu. Jadi orang lebih relevan, lebih relate lah sama aplikasinya. Itu sih tanggung jawab utamanya si UI UX designer khususnya di Indonesia.
Dan sebenarnya Ya. tiap negara harusnya sama sih, kayak di Taiwan, di Korea, di Jepang. Meskipun produknya global, kita harus punya cara buat bisa nge-touch market-market yang ada di tiap-tiap negara gitu. Makanya that brings me back to my next question. Sebenarnya gue penasaran, kalau misalnya kita lagi ke Singapura gitu ya, atau ke Malaysia, kita menggunakan aplikasi yang ada di Indonesia, ada di negara lain. Yes. Itu agak sedikit berbeda. Dan Line Indonesia juga menerapkan seperti itu. Kembali lagi, Farhan, sebenarnya tipikal user Indonesia nih in terms of Line ya, apa sih uniknya dibandingkan dengan negara lain? Apa ya, kalau di Line Indonesia, kalau aku lihat sih lebih ini ya, anak muda banget lah. Kayaknya dia bener-bener anak muda banget, karena pertama stikernya tuh emang rame banget kan. Iya. Stikernya tuh lucu-lucu, bisa gerak-gerak. Ada sekarang bisa bersuara, bisa nutupin layar bahkan sekarang. Terus sekarang banyak juga fitur-fitur yang lebih ke anak muda banget, kayak nobar, nonton bareng. Nah, jadi kalau aku lihat emang di Line sendiri fokusnya lebih ke anak-anak muda, yang anak-anak yang masih SMP, SMA, kuliah, yang mereka masih butuh sosialisasi, yang nggak cuma chatting atau video doang, tapi banyak hal yang mereka lakukan. Nah, itu sih aku lihat fokusnya di Line. Iya, orang Indonesia tuh suka banget sama stiker ya, bukan cuma di chatting, tapi juga di kehidupan sehari-hari kayaknya selalu pakai stiker gitu. Itu tanggung jawab Farhan juga ya, salah satunya mendevelop, atau mungkin ada creator lainnya? Nah, kalau stiker sebenarnya, kalau dari UX designer fungsinya cuma sebatas sampai kita harus bikin sesuatu interaksi yang menarik nih, produknya stiker. Tapi kalau konten stikernya itu udah ada role-nya sendiri, konten creator-nya sendiri, karena capek juga kita ngurusin semua. Kebanyakan ya tanggung jawab. Yang simul aja susah banget kan. Betul. Farhan ini bisa dibilang apa, Gen Z atau milenial? Kayaknya masih bisa dibilang Gen Z sih. Aku umur sekarang 24 tahun sih, jadi 24, masih lah Gen Z lah. Kalau di Line sendiri, untuk tim produknya sendiri yang dalam hal ini UI UX ya, kebanyakan Gen Z seperti Farhan, atau ada milenial atau above-nya, mungkin lebih ke supervisornya atau gabungannya? Sih. Kalau di Line sendiri, kalau secara proporsinya kali ya, kita tuh nggak punya nggak punya batas. Kita nggak membatasi diri lah buat generasi yang mau masuk di Line tuh, kita nggak sangat terbuka lah sama semua generasi. Karena kalau kita lihat, semakin beda generasinya, semakin banyak insight yang bisa digabungin nih, jadi makin keren produknya gitu. Tapi kalau realitanya, aku kalau kerja sebenarnya banyak nih dari Gen Z kayak aku, terus ada dari millennials juga, ada dari boomer juga, dari nggak harus yang manajemen doang, tapi di manajemen juga ada tuh yang level-levelnya masih muda, masih keren-keren, itu juga ada. Jadi kita sangat-sangat terbuka sih. Yang penting itu kolaborasinya kalau aku lihat. Oke. Jadi Line meskipun produknya menyasar anak-anak masih 16 below ya, tapi buat yang kerja di situ kayak Farhan semua kan? Enggak. Ntar jatuhnya main kita di dalam. Aku bayanginnya Gen Z semua nih yang UI UX designer. Ternyata Farhan bilang gabungan ya. Ngomongin soal pekerjaan nih, tantangan sebagai UI UX designer apaan sih? Farhan, selama ini ada challenge yang susah banget sih, mungkin dari sisi teknologi yang belum terlalu advance, atau justru sangat advance, karena kan gue sih ngeliatnya kalau sebagai orang produk atau engineer harus terus belajar ya. Jadi gak bisa stop saat ini, tapi terus belajar. Challenge-nya so far apa, Farhan, sebagai UI UX designer? Kalau buat aku pribadi ya, jadi kalau teknologi sebenarnya bisa dipelajarin. Jadi balik lagi, kalau teknologi itu sesuatu yang bisa dipelajarin. Teorinya ada, praktikalnya ada, cobain aja gitu. Tapi yang menurut aku susah sebenarnya, sebagai manusia itu yang susah, sebagai desainer. Jadi aku rasanya tantangan terberat aku sih sebagai desainer, gimana cara kita memposisikan diri sebagai seseorang yang ngedesain, tapi harus tetap objektif sama hasil desain kita. Karena selama kita ngedesain, kita tuh kadang, ya ibaratnya kita buat karya nih, kita buat, terus ada yang kritik, jelek nih, kita langsung, aduh, apa nih, ada yang salah nih, padahal enggak, bukan itu. Gitu ya? Iya, padahal bukan itu tujuannya. Tujuannya kan kita pengen nyelesain masalah user. Kita kadang lupa sama itu tuh di prosesnya. Sehingga kadang defensif tuh, abis ngedesain, enggak kok, ini bener gitu. Enggak gitu ternyata. Itu tantanganku sih sampai sekarang. Aku kadang kalau dikritik atau apa, kadang masuk ke hati juga tuh.
Cuman lama-lama belajar, oh ngerti tujuannya apa sih, sebenarnya apa sih yang dicapai, akhirnya mulai ngelihatnya sebagai sesuatu yang objektif. Oke, kita ke tujuannya aja gitu. Gitu sih. Sama kayak startup sih sebenarnya, jadi jangan treat your product as your baby ya. Yes. Jadi terima kritikan, tersinggung tapi emang susah dihilangkan ya. Iya betul, itu manusiawi banget. From experience gitu ya. Bener. Kalau aku soalnya selama prosesnya aku, setelah kita dengerin feedback dari orang, ternyata produknya jadi keren. Yang kita nggak sadarin itu tuh, pas dicoba, oh iya bener juga ya, hasilnya malah ternyata works gitu. Yeah. Dan itu yang kadang, apalagi tahun pertama aku nggak ngelihat itu sih, kayak aku bener-bener sama sekali bener-bener attach banget lah sama produknya. Itu jadi tips juga nih buat teman-teman yang mungkin saat ini baru masuk untuk menjadi UI UX designer. Jadi don't take it personally gitu ya. Yes, itu salah satu tipsnya. When it comes to work, take all the criticism yang membangun pastinya kan. Betul. Oke, ngomongin masih UI UX designer nih. Farhan ngelihat ada tren lagi nggak sih ke depannya, atau so far when it comes to UI UX designer itu masih lebih kepada feedback, demand, dan trend? Atau mungkin Farhan ngelihat 2021, 2022 mungkin ada tren-tren untuk UI UX sendiri? Kalau aku lihat trennya nggak bakal berhenti di produk yang kita pakai sekarang sih. Bahkan aku kalau dari sisi teknologi, aku ngelihatnya teknologinya, bahkan kita nih sekarang pakai teknologi kan cuma pakai handphone, terus pakai ketik-ketik di layar kan, sama kamera lah paling. Nah, kalau aku ngeliat trennya ke depannya, itu udah mulai tuh teknologi AI, teknologi yang kita pakai voice command, jadi kita nggak perlu megang HP, bahkan kita cuman, weh apa gitu, ngelakuin sesuatu gitu. Itu tuh udah menurut aku itu tren ke depannya sih. Kayak contohnya di Line sendiri kita juga lagi ngembangin namanya Line Clova, tapi itu masih di Jepang sih. Itu kita nyoba ngedevelop sama sih voice command, gimana cara dari suara bisa jadi sesuatu yang menarik nih buat yang lain. Karena kan suara kita sebenarnya sebagai manusia sense-nya banyak nih. Salah satunya kan suara, gerakan dan lain-lain. Nah, di UI UX sendiri itu belum maksimal. Kedepannya aku ngelihat dengan majunya teknologi, aku lihat sih trennya ke depan kita bisa pakai semua sense manusia, yang intinya nanti kita bisa berinteraksi dengan komputer layaknya manusia ke manusia gitu. Jadi voice recognition is the next best thing ya, meskipun di Amerika sih udah familiar, tapi di Indonesia emang belum familiar ya. Betul. Karena produknya belum kita kan, ada itu. Alexa dari Amazon kan, yang ada Google juga ada kan ya kalau nggak salah. Betul. Kalau gue sih sebenarnya penasaran juga kalau ternyata memang ada di Indonesia, tapi ternyata memang belum banyak yang mendevelop, dan lain sudah mendevelop tapi masih di Jepang nih. Rencana di Indonesia kapan, masih lama? Kalau rencananya kayaknya bukan kapasitas aku ngasih tahu sih, tapi yang aku tahu kalau misalkan demand-nya tinggi dan emang ini kebutuhannya user nih di Indonesia, mau nggak mau lain pasti bawa sih, tinggal dibawa aja gitu. Tapi bukan kalau nanya ya. Nanti bisa yang kayak yang lain-lain. Tadi kan Farhan udah ngomong tim Jepang membuat ini. Sebenarnya dari UI UX designer di Line Indonesia ini sendiri sempat nggak sih berkolaborasi dengan negara lain di luar Indonesia, dan gimana rasanya bisa berkolaborasi dengan desainer dari negara lain? Sempat banget karena tadi kita produk global, ibaratnya kalau kita punya ide itu nggak bisa tuh serta-merta dari Indonesia setuju terus kita nggak izin nih sama yang lain, karena kan produknya global, kita harus maintain whole ekosistem juga gitu. Jadi interaksi itu tidak terelakkan untuk berinteraksi dengan orang-orang di luar sana yang di Korea, di Jepang dan lain-lain. Kalau rasanya so far seneng banget, karena yang aku sadarin kalau di luar, ketika beda negara, beda background, beda apa daerah, itu ternyata ngebuka perspektif yang whole new level lagi gitu loh. Kayak yang tadinya kita mikir kita udah out of the box nih di Indonesia, ternyata kita masih dalam box Indonesia loh. Pas ngobrol sama yang luar, oh keren-keren lagi, terus terinspirasi lagi, terus muncul ide-ide lagi. Jadi aku ngeliatnya sih, apalagi kalau kita ya sebagai orang Indonesia, mau nggak mau harus keluar sih. Kalau belum ngerasain, cobain keluar. Coba ngobrol sama orang luar nih. Banyak inspirasi dan perspektif yang bisa didapat sih pasti. Apalagi Jepang ya, kalau ngomongin teknologi Jepang, waduh udah. Tapi mereka juga mengadaptasi dengan apa yang ada di Indonesia kan?
desainer Iya, asal? bisa. Jadi interaksinya dua arah. Dari kita bisa ngasih feedback, dari mereka bisa ngasih feedback. Jadi ya itulah poin kolaborasi. Gue ngebayangin sih desainer UI UX Jepang ngelihat Indonesia trennya seperti apa. Tapi itu saling melengkapi ya. Yes, itu benar. Soalnya kan yang namanya perubahan, kalau kita ngelihatnya tech savvy atau sesuatu yang teknologi gitu, itu kan perubahannya cukup drastis ya kadang. Nah, sebenarnya kayak di Indonesia yang negaranya berkembang, sebenarnya nggak bisa tuh dari A tiba-tiba langsung ke Z, nggak bisa. Yeah. Kita harus proses dulu, harus ke B, ke C, ke D. Nah, itu yang di Jepang mungkin nggak ngerasain tuh ke B, ke C, ke D. Yeah. Yang ke Jepang tuh tato udah Z ya. Nah, kita di lokal harus buat ke B, ke C. Jadi kita bikin bridge-nya itu buat jadi yang si Z ini, yang kita mau. Kalau gue lihat sih PR lebih banyak UI UX designer Indonesia ya. Harus adopsi, harus lebih advance, tapi juga harus menyesuaikan kondisi di sini. Itu seru banget. Tadi kan Farhan udah ngasih tips nih, jangan take it personally kalau dikritik. Ada lagi nggak tips-tips buat mereka yang mau jadi UI UX designer nih, Farhan? Kalau aku mungkin nariknya dari ini kali ya, pengalaman aku kali ya. Jadi kan teman-teman aku dari lingkungan aku juga sebenarnya sering tuh nanya, Han gimana sih caranya jadi UI UX gitu, gimana sih mau mulai. Nah yang aku sadarin, mereka tuh secara teori udah paham, tahu tuh UI UX apa, gimana prosesnya dan lain-lain. Tapi yang mereka nggak sadarin, di dalam UI UX tuh yang terpenting adalah salah satunya problem solving. Nah, yang untuk bisa dapat itu, mereka harus terjun langsung, ketemu sama masalahnya. Jadi tips aku sih sebenarnya cari aja masalah. Masalah-masalah apapun yang ada di dekat kamu. Kayak misalnya kamu susah bangun pagi karena alarm aku nggak bisa bangunin aku. Ya itu kan masalah. Coba kita desain nih gimana caranya buat aplikasi yang bisa nge-solve masalah kamu sendiri dulu deh. Nah itu kan dari situ kamu belajar banyak, belajar problem solving, belajar implement teori-teori yang udah dipelajarin, belajar ngedesain tampilannya juga biar estetik sesuai yang kamu mau. Jadi menurut aku sih tipsnya ya udah coba turun langsung ke lapangan, cari masalah, cobain selesain. Itu sih. Karena selama ini orang tuh seneng nih pengen jadi UI UX, tapi nggak berani tuh turun langsung ketemu masalahnya. Itu sih yang aku lihat. Karena UI UX itu justru harus memecahkan masalah ya untuk membuat produk yang diterima dengan baik untuk pengguna. Tapi Farhan, gue ada pertanyaan nih on scale 1 to 10 ya. Farhan ngelihat UI UX apps di Indonesia nih so far udah oke nggak sih, atau ternyata masih mungkin ratingnya masih C atau C plus atau C minus kalau kita lihat saat ini? Karena gue sih ngelihatnya, karena gue sebagai user ya, ada beberapa oke, tapi ada beberapa yang terlalu too complicated dan terlalu banyak lika-likunya gitu. Tapi sebagai UI UX designer seperti Farhan, ngelihat so far seperti apa penilaiannya? Kalau nilai kayaknya susah deh karena sangat beragam ya. Ada yang di below average, ada yang di atas average. Jadi sangat-sangat beragam sebenarnya. Jadi kalau kita sadarin ada juga nih aplikasi-aplikasi yang sebenarnya nggak peduli sama UI UX, itu masih banyak sebenarnya, masih banyak banget. Atau kadang ada aplikasi yang mikir, UI UX itu sebatas estetik, yang penting keren, yang penting berwarna, itu juga ada. Iya, jadi sebenarnya kalau buat nilai kayaknya susah deh, karena terlalu beragam gitu kali ya. Tapi kalau aku lihat, yang pasti nilainya jauh, belum sampai 10, karena improvement di Indonesia ini masih banyak yang harus yang bisa dikejar gitu. Menurut aku masih banyak improvement sih. Jadi terlepas dari apakah udah ada yang bagus atau masih ada yang jelek, menurut aku yang penting tujuannya ayo kita sama-sama ke poin 10 ini gitu. Oke, seru banget ya. Tapi overall sebagai UI UX designer, Farhan suka ya sama pekerjaan ini ya? Atau kedepannya mungkin mau explore lebih, karena produk ini kan banyak banget nih opsinya nih, atau so far masih enjoy sebagai designer UI UX? Aku sih sebenarnya sekarang ya masih senang banget UI UX. Tapi kalau aku interestnya makin lama tuh, aku ngerasa tadi dari trennya aku ngeliat kalau UI UX tuh nggak cuma dari aplikasi. Jadi aku kepikiran sih ke depannya lebih seneng kayaknya bisa ngedesain whole system, kayak misalnya kayak sistem kereta api gitu yang ada suaranya, ada aplikasinya, jadi lengkap gitu loh, nggak cuma di aplikasi doang. Itu sih aku pengen nih. Seru banget ya, semoga mungkin 10 tahun lagi mungkin ada. Iya, nggak tahu deh. Harusnya sih 10 tahun lagi Indonesia sukses segitu sih levelnya.
Aduh, Farhan seru banget sih. Gue sebagai damis ya yang nggak terlalu familiar sama UI UX, jadi kebuka nih sekarang nih wawasannya. Semoga audiens dari Daily Social bisa ngerti ya apa itu UI UX designer dan Yes. siapa pengalaman dan tanggung jawab sebagai UI UX designer di Line Indonesia. Oke Farhan, terima kasih atas waktunya ya. Iya, terima kasih juga Mbak Yani. Oke, selamat kembali bekerja ya. Terima kasih. Selamat Bye. kembali bekerja.